Mari Roh Kudus datanglah. Kita sama-sama bernyanyi. Mari Roh Kudus datanglah. Penuhilah hatiku. Datanglah dengan kuasa-Mu. Ku mau dengar sabda-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, sangat mendambakan kehadiran Roh-Mu yang kudus, menjamah hati kami, membersihkan kami, dan membuat kami benci akan segala dosa dan kejahatan. Karena tanpa kuasa-Mu itu kami tak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu. Terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada bangsa yang keras kepala, bangsa Israel. Diutus Nabi Yesaya, diutus Nabi Jeremia, dan nabi-nabi ini selalu ditolak. Bahkan dikatakan diperangi. Nah sekarang Tuhan mengutus nabinya, nabiah, kepada jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Laodikia, the judging people, umat yang sedang dihakimi. Karena kita sekarang hidup pada masa penghakiman. Jelas kita pelajari akhir 2300, tepat 20 Oktober 1844, mulailah penghakiman. Bila mana Yesus pindah dari bilik yang suci ke yang maha suci, pembersihan Ka'bah di sorga. Melibatkan pembukaan semua buku-buku catatan, karena penghakiman itu berdasarkan catatan. Wahyu 20:12. Barangkali perlu juga kita menyiapkan Alkitab kita. Jadi kalau umpamanya saya suruh tolong baca, dibacalah. Tolong dibaca dulu Wahyu 20:12. Penghakiman itu melibatkan apa? Wahyu 20:12. Silakan tolong baca yang punya bahasa Indonesia lah ya. Wahyu 20:12. Ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Itulah suasana penghakiman. Dibuka kitab-kitab. Dan kitab-kitab ini berisi semua catatan perbuatan Anda. Sejak Anda lahir di dunia ini, ada. Semua perbuatan baik dan jahat ditulis. Dan dihakimi menurut catatan tersebut. Siapa yang bisa lulus? Tidak ada. Karena kita semua orang apa? Orang berdosa. Inilah yang kita kenal dengan present truth. Bila mana William Miller gagal menafsirkan nubuatan 2300, dia bilang Yesus datang ke dunia ini, ternyata tidak. Yesus pindah ke bilik yang maha suci, mengadakan pembersihan Ka'bah. Artinya penghakiman. Present truth ini tidak semua orang terima. Bahkan saya katakan kemarin, Ken Wright, seorang pendeta yang sangat prominent, menolak pekabaran sanctuary. John Harvey Kellogg tolak, Ballinger tolak, McCoy tolak, Ate Jones, Wagoner akhirnya tolak juga. Dan akhir-akhir ini kita mendengar Desmond Ward bahkan diunai juga. Saudara-saudara, pekabaran mengenai penghakiman. Ka'bah di surga banyak ditolak. Dan ini adalah milik orang Advent. Setelah terbuka Ka'bah di surga, itulah yang kita kenal dengan present truth. Dan present truth ini telah dibukakan Tuhan kepada seorang bernama Ellen Gould Harmon
tidak kurang dari 2000 kali khayal dan dituliskan di dalam kira-kira 100.000 halaman dengan tulisan tangan. Saudara, present truth ini dikatakan harus kita khotbahkan, kita ajarkan kepada umat Tuhan. Kemarin kita sudah pelajari siapakah umat Tuhan yang sisa itu, the remnant. The remnant yang pelihara lengkap 10 hukum dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu apa? Roh nubuat. Namun saudara, nubuatan berkata setan marah. Apalagi sekarang dia tahu waktunya sudah singkat. Dia datang dengan geramnya yang dahsyat. Sasaran kemarahan setan adalah bagi orang yang lengkap pelihara 10 hukum dan memiliki apa? Kesaksian Yesus. Apakah Anda termasuk the remnant? Harus dua ini sudah dimiliki. Apalagi 10 hukum, penekanannya ialah pemeliharaan hari Sabat. Sabat merupakan meterai hukum. Besok Sabat menjadi meterai Allah, bila mana tanda binatang sudah dipaksakan. Nah, pekabaran present truth ini, saudara, roh nubuat mengatakan, tetapi orang banyak tidak mendapat pengertian yang lebih baik akan kebenaran yang sangat penting ini, jika tidak dibukakan bagi mereka. Jadi present truth ini harus dibukakan, dijelaskan, supaya mudah dimamah oleh domba-domba itu. Saudara tahu bahwa istilah domba adalah merupakan satu jenis binatang yang cerdas atau bodoh. Bagaimana domba itu? Termasuk kurang cerdas. Jadi berulang-ulang harus disampaikan present truth. Seseruai katakan, educate. Katakan lagi, ajarkan lagi. Jadi tugas kita ialah memberitahukan. Karena memang Tuhan berkata melalui nubuatan ini, there are many precious truths contained in the Bible. Banyak kebenaran di dalam Alkitab ini, banyak sekali. But what kind of truth that the flock need now? Kebenaran apa yang dibutuhkan oleh domba itu? Early Writings 63 berkata, is the present truth that the flock need now. Banyak kebenaran. Apalagi sekarang banyak ahli-ahli teologi. Orang-orang yang mempunyai penafsiran yang luar biasa. Tetapi apakah yang kita harus berikan makanan rohani kepada domba-domba itu? Present truth. Jadi itu makanya roh nubuat tulisan mengatakan, biarlah para penjaga sekarang ini angkat suara, serukan dengan nyaring kebenaran masa kini. Itulah tugas para penjaga itu. Serukan dengan nyaring. Biarlah kita menunjukkan umat di mana kita sekarang sedang berada dalam tonggak-tonggak nubuatan. Kita harus belajar tonggak-tonggak nubuatan. Sedang di mana sekarang kita ini? Kita sudah ada dalam penghujung sejarah dunia ini. Itu kita harus jelas, tandaskan. Kemudian roh nubuat mengatakan, adalah pekerjaan kita menyampaikan pekabaran ini dengan menggunakan segala usaha. Biarlah seluruh gereja-gereja kita sudah diamarkan. Siapa mengamarkan? Kalau bukan para pengerja dan pendeta. Jadi saudaraku, ini adalah amaran bagi kita. Kita harus menguasai present truth ini dan harus berisi di dalam otak ini sebaik-baiknya sehingga kita boleh dengan cerdas mengajarkannya kepada umat. Tetapi sayang 1000 kali sayang, setan berhasil menyelewengkan pekabaran ini sehingga pekabaran yang lain yang dihutbahkan. Bukan apa?
bukan present truth. Bagaimanakah umat ini dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan? Bagaimana seharusnya persiapan menyongsong kedatangan Tuhan? 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah roh, tubuh, dan jiwa ini kita peroleh sempurna pada saat kedatangan Yesus atau ada persiapan sekarang? Bagaimana saudara-saudara? Persiapan dulu. Sebab tidak mungkin lagi kita mempunyai suasana kesempurnaan ini pada saat kedatangan. Tetapi sekaranglah namanya time of preparation. Inilah waktunya. Roh Nubuat berkata, it is extremely important to each one of us that we now live up to all the light. Inilah waktunya persiapan hidup untuk semua apa? Terang. Semua terang yang pernah diberikan Tuhan harus kita aminkan dan hidupkan. Inilah time of preparation yang disebut itu. Namun saudara, kenapa banyak gagal? Karena tidak menggunakan waktu yang pas dan tepat dalam persiapan. Gagal. Banyak orang-orang bertalenta yang kita kagumi kecemerlangannya, khotbahnya, otaknya, kepintarannya. Tapi gagal dalam menghidupkan poin-poin penting di dalam present truth. Bisa saja seseorang kita kagumi luar biasa cahaya bintang terang itu. Tetapi pada saat datang penetapan nasib, hilang di telan kegelapan. Pekabaran yang disebutkan di sini oleh Roh Nubuat sebetulnya bukan satu pekabaran yang baru. Itu adalah pekabaran sudah lama, sudah for a long time, sudah lama, but has not been heeded. Tidak diperhatikan. Saudara, kalau Nabi Yeremia disuruh kepada bangsa Israel, ayat itu mengatakan kemarin, kamu akan diperangi, dilawan. Jadi oleh raja Nabi Yeremia masuk penjara di bawah tanah. Tetapi kalau nubuatan kepada Laodikia, not been heeded, tidak diperhatikan. Jadi pekabaran dari Nyonya White ini indifference. Apa itu? Kurang diperhatikan. Masa bodoh lah. Tidak dilawan seperti Yeremia, tapi unheeded. Apa itu unheeded? Ya enggak disepelekan. Percaya sih percaya, tapi enggak benar-benar dihidupkan. Inilah nubuatan tentang cara penerimaan Laodikia kepada pekabaran Roh Nubuat tersebut. Lama, tetapi tunggu dulu. Tuhan mempunyai batas kesabaran. Kenapa pemeteraian tertunda, saudaraku? Sekarang masa persiapan pemeteraian, sebab bila mana Yesus datang kita sudah terpelihara sempurna, jasmani, tubuh, dan rohani. Kenapa tertunda pemeteraian? Because present truth shut out, dikatakan. Ini adalah satu great danger, bahaya besar. Apa bahaya besarnya? Present truth is shut out. No place, tidak ada tempat pemeteraian bagi umat Tuhan. Jadi saudaraku, kalau present truth ini kita indifferent, kita tidak perhatikan, Anda dan saya tidak akan dimeteraikan. Ini kutipannya. Tidak akan. Jadi setan tahu juga bahwa syarat pemeteraian itu harus mengikuti present truth, maka dia berusaha segiat-giatnya, sekuat tenaga mengalihkan supaya jangan present truth ini menjadi pokok yang terpenting dalam setiap khutbah di gereja-gereja Tuhan. Maka dia katakan banyak kebenaran di dalam Alkitab,
Tetapi persentrutlah yang dibutuhkan oleh apa? Domba-domba itu. Tujuan utama dari setan. Tujuan utama setan ialah mencegah agar terang itu tidak sampai kepada umat Allah. Sedang terang ini sangat dibutuhkan mereka di tengah-tengah bahaya pada akhir zaman ini. Setan tahu benar kalau present truth ini dihotbahkan, diajarkan dan dihidupkan, besok terjadi kebangunan dan pembaharuan rohani. Ini sangat ditakuti oleh setan. Jadi dia alihkanlah khotbah itu kepada hal-hal khotbah yang lain. Dikatakan apakah ada khotbah-khotbah lain? Ada juga khotbah-khotbah, banyak khotbah, tetapi tidak yang merupakan terpenting kebutuhan domba siap bertemu dengan Yesus. Untuk itu roh nubuat memberikan amaran. Hei para pendeta-pendeta, terutama harus kamu diuji dulu untuk melihat apakah mereka memiliki pengertian cerdas terhadap kebenaran untuk zaman ini. Sehingga dengan demikian mereka dapat memberikan ceramah yang menyangkut nubuatan-nubuatan atau pokok-pokok pembicaraan yang praktis. Jika mereka tidak dapat menyajikan pelajaran Alkitab dengan jelas, mereka masih perlu menjadi pendengar dan pelajar yang baik. Barangkali ini merupakan satu pemikiran bagi jurusan kependetaan kita di UNAI. Harus diperkuat pelajaran roh nubuat di sana. Harus benar-benar dibuat mereka sanggup memiliki pengertian yang cerdas, katanya sini, untuk menjelaskan apa? Nubuatan-nubuatan. Kalau tidak, mereka harus apa? Belajar. Ini lebih keras lagi kutipan itu. Bila mana orang menutup mata terhadap present truth kepada roh nubuat, dikatakan mereka berani berjalan pada bunga api buatan sendiri, ya. Walk in the light of the spark of their own kindling. Bunga api buatan pikiran sendiri. Orang seperti ini not qualified, tidak layak jadi seorang pendeta. Bukan saya yang membilang, tapi pekabaran ini menjelang datangnya hari Tuhan, dikatakan marilah hei para pendeta atau ketua conference, supaya mereka benar-benar bisa mengajarkan roh nubuat dengan cerdas, mengerti dengan cerdas, mengajarkan dengan jelas. Kalau tidak, mereka tidak apa? Tidak layak, saudara, dikatakan. Jadi sebenarnya kita kebangunan pembaharuan rohani di mana dimulai sebetulnya? Seharusnya di mana dimulai? Reformasi yang dibutuhkan di kalangan umat dan kuasanya yang menyucikan itu harus terjadi lebih dahulu di kalangan para pendeta, para pekerja. Harus terjadi dulu di kantor UNI. Amin, saudara. Saudara mainkan itu. Mata memandang ke UNI ini. Conference DK memandang ke UNI ini. Jemaat memandang ke conference. Inilah strategi kebangunan dan pembaruan rohani. Ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang membilang seharusnya dimulai di kalangan pendeta. Tapi kalau pendetanya tidak mau mendengar, not qualified, mereka juga kenapa? Terguncang pada waktunya. Terguncang juga, saudara, pada waktu. Kenapa? Karena Tuhan ada batas waktu kesabaran. Besok kita mempelajari pintu kasihan tertutup secara perorangan, secara rumah tangga, secara jemaat, secara organisasi, secara bangsa. Pintu kasihan tertutup. Puncak kemurtatan Amerika bila mana mereka berani di dalam Senat membuat undang-undang pemaksaan hari Minggu. Pada saat itu kemurtatan terjadi di Amerika, kehancuran nasional akan segera menimpa Amerika Serikat. Jadi ada batas waktu diberikan Tuhan panggilan bagi seseorang.
Tentu juga kita di ruangan ini, Tuhan tahu kapan kita dimeteraikan, kapan ditolak oleh Roh Kudus. Bukan harus keluar dari organisasi baru ditolak oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena tetap lalang itu ada di dalam. Ada di dalam gerejanya. Bertumbuh bersama-sama. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut lalang dan gandum. Kalau bahasa Batak, bukan lalang, simarememe. Saudara tahu simarememe percis seperti eme. Ya, padi-padian ya, padi-padian. Nggak bisa dibedakan. Baru setelah musim dewasa biji ini kelihatan. Aduh, rupanya ini simarememe ini. Saya sangka dulu eme benaran. Jadi itulah gambaran kerohanian kita, saudara. Di dalam time of preparation ini. Mereka yang tidak percaya akan roh nubuat. Ini kutipan, saudara ya. Saudara segala ini kutipan. Bukan ada yang saya karang-karang di sini. 3 selected messages 84. Satu hal yang pasti ialah mereka yang mengaku anggota gereja Masjid Advent hari ke-7 akan tetapi berdiri di bawah panji-panji setan adalah yang pertama dan tidak percaya akan nasihat teguran dari roh nubuat. Akan muncul orang melawan. Memang saya temui juga saudara yang melawan. Jadi hanya soal vegetarian pendeta nggak masuk surga. Saya nggak percaya itu. Dia bilang begitu. Bukan saya yang bilang. Tetapi kalau ada kebenaran yang Tuhan berikan, kita tolak. Akhirnya akan terjadi pemberontakan yang lebih besar. Penolakan yang lebih besar kepada terang yang lain, saya bilang. Jadi katakan di sini, anggota gereja yang menolak pekabaran roh nubuat ini sedang berada di bawah panji-panji bendera setan. Jadi dikembalikan kembali amaran itu kepada kita sekarang. Kita sekarang harus menghidupkan semua terang kebenaran yang sudah diberikan Tuhan dalam Alkitab dan roh nubuat. Inilah masa yang disebut time of preparation. Masa persiapan yang sangat amat penting bagi kita sekarang ini. Persiapan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana persiapannya? Sementara penghakiman berlangsung di sorga sekarang, kan sedang berlangsung sekarang. Karena Yesus sudah masuk ke bilik yang maha suci, sudah berlangsung sejak 20 Oktober 1844 sampai sekarang. Siapa yang duluan dihakimi? Umat Tuhan yang tertulis namanya dalam buku Al-Hayat. Kalau enggak tertulis, enggak diperiksa, saudara. Hanya yang ada di dalam buku Al-Hayat diperiksa. Kalau didapati ada dosa yang belum diampuni, di sini, maka namanya dicoret dari buku kehidupan dan dipindahkan ke buku kematian. Satu dosa yang kita takutkan, ada ketua jemaat bagus perbuatannya, tapi ada satu titik lemahnya. Parhosom. Saudara tahu parhosom? Suka dendam, susah mengampuni. Ini bahaya ini. Ada 3 keluarga baru menikah 1-2 tahun, cerai. Bagaimana kau bisa mengampuni? Istrimu aja nggak bisa kau ampuni, suamimu nggak bisa ampuni. Kira-kira masuk surga nggak kamu? Waktu sumpah pernikahan, apakah engkau mencintai perempuan ini jadi istrimu? Oh ya jelas pendeta. Kau perempuan, apalagi saya pendeta. Tapi 2 tahun bagaimana? Cerai. Kenapa tidak bisa mengampuni? Padahal di gereja baca mision. Inilah kebutaan itu, saudara-saudara. Inilah kebutaan itu. Mengampuni, harus mengampuni supaya diampuni. Nah,
Sekarang sementara penghakiman berlangsung, yang pertama dihakimi siapa? Orang-orang yang sudah mati dulu ya. Selesai yang sudah mati, giliran siapa? Ya giliran MT Haryono ini. Kita, kapan? Kita nggak tahu. Masih sibuk pergi menatar ke sana kemari, tapi ada satu dosa hobatan, satu perkara kecil yang kita belum menangkan, cukup menghancurkan perahu dalam pelayaran lautan kehidupan kita. Amin saudara. Satu saja. Disinilah yang sulit kita mengerti bagaimana mendapatkan persiapan yang benar menyambut kedatangan Tuhan. Dikatakan pada saat penghakiman berlangsung sekarang, itulah waktu untuk meninggalkan semua dosa umat Tuhan yang hidup di bumi ini. Bila hal ini sudah terjadi, barulah para pengikut Kristus sudah sedia menyambut kedatangannya. Dikatakan di sini, meninggalkan semua dosa umat Tuhan. Ini harus menjadi tujuan setiap hari sementara melayani kita. Bagaimana kita siap menghadapi krisis akhir, dikatakan kita tidak lagi mempunyai hasrat berbuat dosa. Apa artinya hasrat? Berhasrat. Kadang-kadang supaya mudah kita mengerti, hasrat ini masih pengen mamanya seorang perokok. 2 bungkus sehari. Waktu dia merokok, dia bilang, ini istri kedua saya. Kalau saya tidak merokok, tidak ada artinya hidup. Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok. Terjadilah musisat. Berkakair saya waktu itu di Pangkalan Berandan. Ini percitaan di Pangkalan Berandan ini. Bertobatlah saudara ini. Bersaksilah dia di Tangkahan Batak. Sebab saya dulu guru SD di Tangkahan Batak. Bersaksilah saudara ini. Bawalah bungkus sigaret. Yang saya paling benci di dunia ini. Dia bilang, rokok ini. Dulu anggap istri nomor 2. Sekarang saya paling benci. Itulah kuasa ilahi bekerja di dalam saudara kita ini. Jadi saya pikir dosa itu juga begitu. Sekarang saya tanya, saudara Nababan, masuk kebetulan Nababan, saudara Nababan kalau ditawarin rokok masih pingin, wah enggak, bau rokok itu saya sudah benci saja, baunya. Tadinya apa? Lebih baik tidak makan. Saudaranya perubahan itu. Jadi kita oleh kuasa ilahi, sikap kita terhadap dosa itu sama seperti tembakau tadi. Tadinya sangat suka, akhirnya sangat dibenci. Itulah pertobatan. Itulah lahir kembali oleh kuasa ilahi. Kelemahan-kelemahan yang sedang ada dalam diri kita, saudara, itu terus diperangi selama ada nafas hidup. Dan tak perlu ada seorang mengatakan, saya sudah sempurna. Inilah pelajaran yang kita peroleh melalui renungan kita ini, bagaimana membuat persiapan yang benar. 1 Korintus 1 ayat 8. Ia atau Yesus juga yang meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita. Tak bercacat itu hari Tuhan atau mulai sekarang? Ya sekarang. Harus sudah tak bercacat. Jadi namanya persiapan. Bagi dia, Kristus berkuasa menjaga supaya jangan kamu jatuh lagi ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan tersandung lagi dan membawa kamu dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Sanggup Tuhan membuat Anda dan saya tak pernah jatuh lagi. Amin saudara. Inilah tujuannya present truth ini yang diajarkan. Tetapi setan mengajarkan jangan terlalu fanatik. Masih di dunia ini, tahu di dunia. Kalau di dunia nggak bisa begitu. Gimana pancingmu lurus-lurus? Mana bisa dapat ikan pancing yang lurus? Harus apa?
harus bengkok. Ini di dunia, kalau di surga nanti baru luruslah katanya. Coba, itulah cara setan membuat kita tetap tidak terlalu penting, hidup soleh, menang terhadap semua dosa. Tetapi Tuhan menghendaki kita lahir kembali. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Bagaimana bisa lahir dari Allah tak berbuat dosa lagi? Inilah yang disebutkan blended, ilahi dan manusia bergabung. Lahir dari Allah memiliki kuasa apa? Ilahi. Di sini disebut lahir dari Allah. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ada satu judul khotbah, manusia setengah dewa. Akhirnya saudara, umat-umat Tuhan yang siap bertemu dengan Yesus, manusia setengah dewa. Kenapa? Karena lahir dari Allah. Bercampur ada ilahinya. Sehingga oleh ilahi itu tadi, sikapnya terhadap dosa sama dengan sikap saudara Nababan terhadap rokok tadi. Benci. Jadi seleranya, hasratnya untuk merokok sudah tidak apa? Sudah tidak ada lagi. Karena sudah ada kebencian ditanamkan oleh kuasa ilahi. Demikianlah maksud lahir dari Allah, tak berbuat dosa lagi. Inilah orang-orang yang sudah dimeteraikan tadi. Inilah tujuan kehidupan kita. Menunggu Yesus datang. Harus menjadi lahir kembali. Kemudian dijelaskan 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah tujuannya saudaraku. Inilah tujuannya present truth itu. Inilah tujuan daripada panggilan Tuhan melalui hambanya. Dengan segala usaha keras, dikatakan. Adalah pekerjaan kita untuk menyampaikan pekabaran ini dengan menggunakan segala usaha agar supaya seluruh gereja kita sudah tahu apa maksudnya present truth. Jangan sampai ada lagi yang berani melawan tulisan yang diilhamkan. Tetapi kita harus katakan, Tuhan tolong aminkanlah, mintalah kekuatan dari Tuhan. Jangan dilawan. Karena kita diminta untuk menjadi sama seperti Yesus di dalam tabiat. Usaha keras. Dan ini harus jelas. Dikatakan menggunakan segala usaha agar supaya seluruh gereja sudah diamarkan. Setan berusaha keras menghalangi present truth. Supaya dia tahu agar terlambat membentuk karakter tabiat setelah krisis akhir dimulai. Jadi kalau besok sudah dimuncul aniaya karena undang-undang hari Minggu, masih mau memulai start, mempunyai rencana untuk tabiat yang bersih, terlambat. Dan banyak orang hilang karena terlambat. Sebelum terlambat, itu sekarang pekabaran. Karena ternyata banyak orang-orang hilang karena terlambat untuk membentuk tabiat. Saudaraku yang kekasih, kita sedang dipersiapkan untuk masa pengguncangan. Mungkin besok atau lusa kita belajar, ada 10 jenis orang terguncang dalam gereja Tuhan ini. Tetapi sekarang dikatakan, just as soon as God's people are sealed, setelah kita dimeteraikan, prepare for the shaking. Baru diguncang. Kalau sudah di-seal, kalau sudah dimeteraikan, sudah kuat, tak goyah lagi. Tapi kalau tidak ada persiapan, goyah dia. Kita tidak melihat pangkat jabatan dalam organisasi. Karena kedudukan tidak menjamin tabiat, saudara-saudara. Tidak menjamin. Jabatan pangkat pendidikan tidak menjamin. Tetapi tabiat. Jadi apa tugas pemimpin sekarang? Pekerjaan mempersiapkan diri untuk masa kesukaran. Harus jelas dihadapkan. Harus jelas tahu kalau besok undang-undang hari Minggu muncul, umat yang akan lulus sudah harus apa?
termeterai dulu. Sudah harus sekarang. Tapi saudaraku, sebelum datang, sebab dikatakan bila mana undang-undang hari Minggu dipaksakan, itu sudah the final test. Kelihatannya itulah puncak ujian terakhir. Sebab dikatakan di sana, emas disaring, dibersihkan dari segala bentuk sanga. Bila mana ini terjadi, banyak bintang-bintang yang kita kagumi kecemerlangannya hilang di telan kegelapan. Siapakah bintang-bintang itu, saudara? Gospel worker selama 13 bintang itu para pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, majelis gereja, banyak yang terguncang. Makanya dikatakan pekerjaan mempersiapkan diri untuk masa kesukaran harus jelas dihadapkan pada masa persiapan ini. Tetapi orang banyak tidak dapat pengertian yang lebih baik akan kebenaran penting ini jika tidak dibukakan. Jadi tugas kita membukakan. Tidak ada akhirnya yang selamat kalau tidak membuat persiapan yang benar. Persiapan ini ada setengah benar juga ya, ada agak benar. Tapi ini yang benar, sincerely. Persiapan sincerely ini sudah harus di benak kita setiap hari. Harus bertumbuh setiap hari, baru lulus. Dan pertumbuhan setiap hari ini, saudara dikatakan, adalah merupakan hal yang penting bagi semua para pemimpin-pemimpin. Coba kita baca kutipannya. Tanggung jawab para penjaga hari ini greater than in the days of the. Jadi tanggung jawab para pemimpin pendeta sekarang jauh lebih besar daripada 100-200 tahun yang lalu. Kenapa? Karena umat dipersiapkan untuk pemeteraian, kemenangan sepenuhnya terhadap dosa. Kalau dulu masih boleh madorguk, saudara tahu madorguk pada zaman Israel. Kalau sudah panen masih boleh minuman keras. Imam-imam juga boleh, tapi jangan dibawa ke apa? Ke Ka'bah. Masih. Sekarang jangan sampai Tuhan, Yakub istrinya 4, saya mau 2 saja. Tidak waktunya lagi sekarang, saudara. Karena ada istilahnya progressive revelation. Sudah harus seperti Yesus. Terpelihara sempurna, tak jatuh lagi ke dalam dosa, lahir daripada Allah. Itulah sedang yang kita tuju sekarang ke atas. Karena kalau Yesus datang harus sudah didapati apa? Terpelihara sempurna jasmani, pikiran dan rohani. Jadi panggilan kepada para pemimpin memang lebih berat, lebih besar tanggung jawab kita hari ini daripada 200 tahun yang lalu. Jadi siapa yang dibutuhkan sekarang? Siapa yang dibutuhkan? There is need now of men who are firm and fearless. Orang yang firm, fearless. Apa itu Pak Sianifar, fearless? Berani. Jangan-jangan ini ketua ini terkaya di sini, saya tegur nanti, repot ini. Lihat situasi dulu. Takut-takut nanti perpuluhannya belok habis. Ya, memang benar saudara. Membawa gelas yang penuh jauh lebih berhati-hati membawa gelas yang setengah. Kalau setengah masih boleh agak begini, tapi lagi penuh. Hati-hati sekali. Kemarin kami berbincang-bincang, ada seorang anggota kita baru diangkat direktur. Gajinya besar, tapi jangan coba dilawan. Kalau diikut-ikutin saja semua uangnya dikasih. Saya bilang, tabiat yang bagaimana itu? Padahal Yesus bilang sekarang harus panggil penyangkalan diri. Ini harus diangkat-angkat terus. Baru datang apa? Sudah terbalik 100%. Jadi yang dibutuhkan sekarang ialah Anda semua harus berani mengatakan, declaring the whole council. Kalau memang sudah nasihat Tuhan,
tak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi jangan sampai kalau sudah ada kutipan, saya kira kutipan ini menurut hemat saya. Jangan pakai hemat-hemat lagi. Kalau dikatakan tandas-tandas ikuti aja. Jangan diterjemahkan lagi. Kalau diterjemahkan, ini yang repot kita. Kenapa teguran itu tidak didengar? Mereka berpendapat bahwa umat Allah tidak membutuhkan teguran yang tegas seperti itu. Karena Allah bersama dengan mereka, kaya, gajinya besar. Coba lihat semua hebat-hebat. Bahwa mereka diperkenan Tuhan adanya kaya dalam hal kerohanian. Jadi kadang kacamata kita melihat seorang yang diberkati Tuhan dari segi apa? Materi. Di sini. Kadang kita lupa bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus. Seorang, siapa pengemis dengan yang kaya? Lazarus namanya siapa ya? Lazarus selalu meminta-minta dari seorang yang kaya raya. Itu ya ceritanya ya. Matilah orang kaya ini, mati Lazarus. Si Lazarus duduk di pangkuan, terbalik poin. Lazarus di pangku Abraham. Orang kaya bilang, oh Pak Abraham, tolonglah suruh Lazarus. Suruh kasih apa? Air minum. Panas banget di neraka ini. Pandangan manusia sekarang arti sukses itu beda dengan pandangan surgawi, saudara. Beda sekali. Inilah yang ditegur oleh roh nubuat. Makanya roh nubuat tidak banyak disukai orang yang merasa sukses di dunia ini. Sulit menerima. Karena sudah dia sukses di luar sana, apa beda sukses dengan di dalam? Beda, saudara. Karena karcis masuk surga itu adalah tabiat. Bukan keagungan, kefasihan lidah, pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan. Bukan. Tabiat. Tabiat seperti Yesus Kristus. Kenosis. Kalau saudara terjemahkan apa kenosis, itulah tabiat Yesus. Penyangkalan diri total. Walaupun dia Allah, bukan satu hal yang tetap dipertahankan jabatannya itu. Melainkan dia mentok, turun mentok sampai lahir di kandang binatang. Hidup sebagai hamba, mencuci kaki murid-muridnya. Kenosis. Itulah tiket. Itulah karcis ke surga. Jadi kalau saya katakan, bila mana kita datang beribadah, saya sering katakan itu di gereja, lepas semua atribut-atribut Anda di pintu sana. Semua atribut turun, lepas. Karena menghadap tahta Tuhan, kita semua sama, roh penyangkalan diri yang ada. Tapi kalau atribut masih dipakai masuk ke dalam gereja, itu yang membuat gereja apa? Bukan menjadi satu tempat wadah melatih, mengajar, menemplak menjadi rendah hati. Kalau masih dibawa atribut di sana. Tetapi Yesus turun ke dunia ini lepas semua atribut. Tetapi kalau 17 Agustus memang dipakai semua atribut kan. Angkatan 45, terjun Garuda 1, agresi 1, agresi 2, semua atribut dia apa? Dipakai. Bukan begitu, saudara. Menyongsong kedatangan Tuhan, tiket ke surga itu adalah penyangkalan diri. Inilah sulitnya, makanya roh nubuat tidak masuk ke dalam Laodikia itu. Kaya dalam hal kerohanian. Tidak perlu teguran keras begitu. Kita kan baik-baik semua, diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan. Ada satu kutipan di sini. Bagaimana roh nubuat itu makin sulit diterima. The more self-exalted, the more will fade the lesson in the testimony. Makin diri merasa penting, makin sulit menerima roh nubuat. Karena kenyataannya Laodikia itu merasa kaya. Aku kaya. Tetapi roh nubuat katakan tidak kaya. Miskin kau, buta, melarat. Bisa suara lihat sekarang. Jadi kalau masih merasa diri ini belum turun dari tahta, masih agak hambatan menerima apa? Roh nubuat ini. Mesti turun dari tahtanya. Baru mudah menerima bang.
roh nubuat ini. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan gereja tetap suam. Karena suam tidak masuk surga. Didapati bahwa dosa-dosa merajalela di tengah jemaat Allah. Tuhan bangkit menegur umatnya melalui siapa? Hamba-hambanya yang setia. Yesus penegur yang digambarkan saksi yang setia. Melihat, menyaksikan keadaan siang yang suam. Ia menemplak dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kesuaman tidak dapat masuk surga. Keberadaan kesuaman harus ditemplak dan harus berubah menjadi panas. Nah, di dalam perubahan suam ini menjadi panas, datang teguran keras. Yang bertobat, makin bertobat. Yang melawan, terguncang saudara. Mudah-mudahan di kalangan kita jangan ada yang melawan, karena akhirnya akan terguncang. Lambat atau cepat, kalau Anda tidak aminkan roh nubuat, Anda akan terguncang. Bukan saya yang bilang, tetapi orang suam tidak masuk surga. Dan teguran itu datang dari hamba-hambanya yang setia, yang telah diutus Tuhan untuk penegor-penegor yang berhasil. Pendeta harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam seluruh aspek kehidupan kerohanian. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki pertama-tama kebangunan itu terjadi di mana? Di kalangan pemimpin, pendeta, ketua, anggota majelis. Ini satu nubuatan. Bila mana gereja Advent dengan merasa tak peduli, selalu dalam keadaan kesuaman, terus melakukan kesalahan dan dosa-dosa, melawan terang itu, close their own probation. Tertutup pintu kasihan. Orang yang suam akan tertutup pintu kasihan kalau tidak ada apa? Perubahan. Itu makanya kita harus bertumbuh dalam segala hal. Mungkin saya baca dulu satu ayat. Efesus 4 ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam segala hal. Coba kita lihat dulu di situ satu situasi yang kondusif dalam pertumbuhan menurut ayat itu. Situasi apa? Di dalam titik-titik. Dalam apa? Bukan, di dalam titik-titik. Di dalam kasih. Kalau Anda mau bertumbuh dengan semaksimal mungkin dalam segala hal, harus ada vitamin kasih. Semua dalam kasih. Kurang kasih, pertumbuhan terhalang. Inilah perlunya soal mudah pengampunan itu, saudara. Harus seperti anak kecil. Kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak kecil, kamu tidak boleh masuk surga. Ada apa anak kecil? Anak kecil itu sudah ribut, nangis. Wah, kenapa? Mami si John, sudah ku bilang sejak dulu jangan main sama si John ya. Si John itu jahat, awas kalau ku bunuh kau kalau. Iya mami, iya benar ya, benar. 5 menit kemudian diam. Udah dipanggil si John lagi. Padahal maminya ku bunuh kau kalau main sama si John. Itulah anak-anak gampang lupa kesalahan. Tapi seorang ketua udah 25 tahun, terhormat kaya, rapat di majelis. Pendeta, saya tersinggung dengan ketua PA ini. Tak tahu diri, saya kan orang tua. Masa berani ngomong di hadapan majelis? Saya tersinggung 3 dimensi, pendeta. Waduh. Sampai 3 dimensi bagaimana ini? Harus seperti anak kecil. Bisa saudara lihat. Inilah lahir kembali. Saya selalu, benar saudara, 3 keluarga sekarang, keluarga muda, cerai. Orang Advent, anak-anak ketua jemaat lagi, gak bisa dirukunkan. Di mana agama itu sekarang? Tidak boleh apa? Mengampuni. Semoga pelajaran ini saudara menolong kita. Inilah tugas kita, memberitahukan dengan jelas dan tandas.
Yang dibutuhkan sekarang ialah orang-orang yang fearless. Berani mengatakan dengan benar. Kebenaran itu tak bisa diperjualbelikan. Ada satu kutipan yang saya lupa, apa definisi suam? Saya tadi, menurut Roh Nubuat, suam itu bagaimana sih arti suam? Suam dikatakan sangat percaya dan cinta kepada kebenaran. Sangat cinta, tapi kurang berani mengambil risiko. Mempertahankan kebenaran, enggak berani. Itulah suam. Cinta kebenaran, oke, belajar sungguh-sungguh. Tapi mempertahankan kalau ada risiko, tunggu dulu. Jadi belum berani mengambil risiko mempertahankan kebenaran. Itulah Laodikia itu. Jadi saudaraku, mengambil risiko, apapun risiko, itulah membuat kita bisa berubah dari suam menjadi apa? Panas. Baiklah saudara, jadi kalau saya simpulkan pelajaran kita pagi ini adalah tanggung jawab kita supaya mendalami dengan sungguh-sungguh akan present truth dan cerdas mengajarkannya dan menghidupkannya, dan dimulai dengan para pemimpin. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya bertumbuh apa tidak? Sebetulnya tadi ayatnya Efesus 4:15, pertumbuhan terganggu kalau ada hubungan tak beres satu dengan yang lain. Sebab kondusif pertumbuhan itu dalam apa? Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Kasih. Jadi memupuk kasih ini juga ada sains itu. Dikatakan adalah ilmu untuk memupuk kedekatan satu sama lain, supaya persekutuan umat itu menggambarkan persekutuan surgawi. Sehingga dikatakan begini, nikmat persekutuan umat sesama percaya menggambarkan suasana surga. Dimulai di dunia ini, di kantor uni, disambung di mana? Di dunia baru. Jadi kita tingkatkan juga cara kemesraan ini, itu meningkatkan mutu apa? Pertumbuhan kerohanian. Tapi kalau seorang seperti sudah jalan di sana, masih lewat, tunggu dulu lewat dia. Seperti menghindar untuk jangan sampai ada begitu maksudnya. Ini saya katakan saudara, ini pengalaman ini. Di gereja puluhan tahun jadi gembala, masih ada yang begitu. Memang kita semua punya perbedaan, betul enggak? Kadang-kadang di majelis beda pendapat. Bukan begitu saudara, maksudnya saudara susah mengerti. Kenapa mesti pakai nada-nada begitu sudah? Hargailah setiap pendapat orang, ya kan? Kalau beda-beda pendapat, bisa langsung yang tadinya disalam, mundur dia ke belakang. Tidak mau salam lagi karena beda pendapat, rapat komite kemarin. Memang benar-benar harus seperti anak kecil tadi. Tak perlu dimensi-dimensi. Satu ayat mengenai pertumbuhan ini, saudara. Dari Efesus 4:15 ya. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24. Amsal 24. 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita besok mungkin apa mengenai jubah kebenaran. Orang benar, siapa yang jatuh di sini? Orang apa? Kenapa orang benar jatuh? Orang yang dibenarkan, orang yang pakai jubah kebenaran jatuh, bangun, jatuh. Tapi jatuh ke depan. Orang bilang tukap tujulu. Jatuh, tapi maju dia. Tukap itu jatuh ke depan. Kalau singgalak lain lagi, singgalak kemana itu? Ke belakang, itu sakit punggung, itu bisa patah punggung. Ini tukap ke depan, tapi maju lagi. Dengar nggak saudara Sianu begini? Masa iya?
Tapi maju dia, walaupun tukap. Jadi hati-hati menghakimi orang kalau jatuh, itu maksudnya. Karena di dalam porsi dia sedang bertumbuh dia walaupun jatuh. Doakan. Kadang kita di gereja lihat, Nabi Geho sudah dengar ya? Apa? Ketua ini begini. Masa iya? Iya. Wah. Padahal dia enggak selamat, yang jatuh itu selamat. Samalah seperti yang tersalib dengan Yesus. Terus rasain lo, kata imam besar lewat. Padahal orang yang tersalib itu kemana? Ke Firdaus. Dia enggak. Tapi dihakimi yang tersalib. Itu maksud saya. Jadi orang benar bisa aja berapa kali? Jatuh, tapi apa? Bertumbuh dia. Amin saudara. Pertumbuhan yang terpenting. Tanya dirimu, saya bertumbuh apa tidak? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu itu. Dan istri juga mungkin bisa lihat juga ya. Kawan setiap hari. Tahu ini suami saya ini makin kata duitan apa makin penyangkalan diri ini. Tahu. Tapi itulah saudara. Pertumbuhan kondusif di dalam kasih. Walaupun jatuh, kasihilah dia. Saudara, saya dengar, aduh maaf saya enggak bisa melawat. 5 hari anak kita katanya rumah sakit. Iya pendeta. Penyakit apa? DBD. Sorry waktu itu saya enggak bisa. Kondusif di dalam kasih. Tapi kalau merasa sonde base do, katanya tahu base. Apa itu base? Seharusnya senyum sedikit kok enggak. Berapa sih harganya senyum itu? Mahal. Enggak perlu mahal senyum itu. Masalah hati. Tergantung. Kalau lalang enggak tahu senyum berbeda lah. Tapi jangan menghakimi ini yang sulit. Lalang. Nah, ini gandum. Situ yang sulitnya kita. Sama-sama berjalan lalang dengan gandum. Betul. Nah, jadi kalau memang kita sudah misalnya kita ada sedikit. Nah, kita sudah misalnya kita sudah bicara tapi orangnya nggak mau bicara. Nah, apakah kita nggak biarkan terus kita jalan atau kita mundur? Kita sama. Dicoba. Sudah tahu ada kurang beres ya. Dicoba. Hei kawan, seperti lain-lain kau sekarang. Kenapa sih? Anggap saja itu enggak ada. Karena kita apa? Mata air. Tahu mata air? Ya dilituki dia. Tetap seluruh keluar yang apa? Yang jernih terus. Diusehun bustak. Tapi keluar juga yang putih terus. Memang dia apa? Jadi kalau ada seperti base, jangan dapatkan base-nya itu. Kan banyak gini Pak. Misalnya, kita kan anak Tuhannya katanya kan. Anak Tuhannya kita semua. Jadi sepertinya merasa diri semua benar. Dan kalau sudah merasa diri benar, seolah-olah karena anak Tuhan mau salah-salah sedikit, nanti kan Tuhan maafkan kita gitu. Besok kita belajar kalau ada orang merasa diri benar tadi ya, itu kita garis bawah besok. Kenapa ada orang merasa diri benar? Itulah Laodikia itu. Semua kita, makanya ayat kemarin kan, Yesaya 64:6 itu, semua kita daro-daro. Tidak ada yang benar. Filthy rags. Kalau Anda merasa sudah orang benar, bertobatlah. Tidak ada yang benar. Baca ulang dulu ayatnya. Yesaya 64:6. Yesaya 64 ayat 6. Memang harus diulang-ulang juga bagaimana sikap seorang Advent yang sudah pakai jubah kebenaran Kristus. Bagaimana sikap? Yesaya 64 ayat 6. Kalau ada bahasa Inggris lebih mantap. Ada Sam, bahasa Inggrisnya Sam? Enggak bawa. All of us have become like one who is unclean, and all of our righteous acts are like filthy rags. All our righteousness are like filthy rags. Semua kebenaranmu sudah sebenar-benarnya, the best, yang terbaik kamu buat benar, tetap filthy rags.
di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah anggap kau orang benar. Ya kain lara lah ini. Ini filthy rags. Pembalut, softtex pembalut. Softtex itulah sebetulnya. Softtex itu. Rex itu kain yang sudah gombal, sudah usang, sudah tua. Filthy itu, nah itu tadi najis. Itulah kebenaran kita. Jadi nggak ada yang merasa begini jalan. Harus tetap begini. Karena semua kemurahan. Amin. Nggak ada yang merasa diri benar. Jadi kalau kita pun merasa lebih benar itu pun salah. Saya lebih baik dari kau. Itu makanya pas itu. Sesama bus kota jangan saling mendahului. Itu yang benar. Sesama bus kota aja kok. Sesama pendosa. Ya apa namanya? Nggak usah saling mendahului. Sama-sama gombal aja. Nggak ada yang merasa benar. Makin rasa Anda kurang benar, makin baik. Dikatakan, the closer you come to Jesus, the more faulty. Ya kan? Makin close, makin dekat, makan merasa tak apa. Tak layak. Juga bertanya Pak Badulang, mungkin ada satu ya. Ada beberapa kali tadi saya dengarkan istilah present truth. Sering disebutkan istilah present truth. Tapi bolehkah kita coba diskusikan apa sebenarnya present truth itu? Apakah itu Yesus Kristus? Apakah itu Alkitab atau nubuat? Apakah hanya orang Advent yang tahu present truth? Atau memang ini khusus untuk jemaat yang muncul 1844 sampai kedatangan Kristus kedua kali? Atau bagaimana ini? Karena begini, jangan sampai kita membahas mengenai present truth tapi kurang jelas gitu. Apa sebenarnya ini? Siapa saja yang sudah punya present truth itu? Apakah otomatis orang Advent sudah punya present truth? Apakah itu pendeta atau yang sering membawakan seminar roh nubuat misalnya seperti hamba Tuhan, atau bagaimana lebih jelasnya? Ada satu judul present truth. Tapi dalam kamus saya tidak ada. Ada satu judul present truth di sini. Bagaimana pertama keluar istilah present truth. Apa itu present truth? Tapi barangkali saya jawab aja dulu secara singkat ya, karena ini ada satu judul. Ya begini. Saya mendapat khayal dari Tuhan, saya suruh suami saya, James White, kamu harus menuliskan present truth. Apa yang saya katakan tuliskan, judulnya apa? Present truth. Jadi di dalam khayal saya katakan 2000 kali khayal itu semua jadi permulanya present truth. Tetapi dia pindah ke mana Pak, di Perancis, jadi berubah Adventist Review. Jadi apa sih namanya? Adventist Review Herald, atau begitulah ceritanya. Nah, jadi istilah present truth itu disuruh Nyonya White tuliskan. Jadi semua khayal yang dituliskan itu itulah di bawah present truth, karena banyak hal-hal yang baru. Contoh, dibuka Ka'bah di surga. Dilihat ada hukum 10 hari Sabat. Harus hari Sabat. Sudah mulai penghakiman. Nah itu termasuk present truth. Jadi semua yang dituliskan itu, ya itulah di bawah judul present truth-nya itu. Present. Sekarang, dulu nggak tahu. Itu sebetulnya. Karena Victor Houteff juga menerbitkan traktat-traktat mereka namanya present truth. Timely Greeting. Mereka bilang apa? Orang-orang yang tidak menerima tulisan Victor Houteff tidak menerima present truth. Jadi maksud saya ini harus jelas. Karena ada juga istilah hamba Tuhan Ellen White selain present truth adalah truth as it is in Jesus. Apakah itu sama? Atau pertanyaan yang lebih krusial lagi adalah apakah orang yang tidak pernah membaca tulisan Ellen White tidak memiliki present truth atau tidak? Apakah dengan belajar Alkitab aja orang bisa nggak dapat present truth atau harus membaca tulisannya White? Karena ini menjadi krusial. Karena mengapa saya tanyakan begitu? Kita ini jadi bahan ejekan loh di gereja-gereja lain. Karena kita dianggap itu seperti saksi Yehova, bidat yang punya nabi, yang tanpa nabi itu kita tidak bisa selamat. Maksudnya gini, jangan sampai kita membawakan firman Tuhan ini kita tonjolkan minor
yang seharusnya kita tonjolkan itu major ya. Jadi maksud saya menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuhat sepenuh hati saya. Dari sejak anak-anak saya baca itu dan saya imani 100%. Tapi di dalam membawakannya jangan sampai terbalik poin, itu maksud saya. Apa sebenarnya present truth? Apakah itu Yesus? Apakah itu tulisannya White? Tanpa tulisannya White orang tidak bisa dapat present truth atau bagaimana? Ini harus jelas. Jadi nanti kalau Bapak punya waktu untuk khusus satu topik itu bagus juga. Ya. Jadi artinya present, apa sih artinya present? Sebelumnya apa orang HKBP, orang Katolik, orang Protestan punya kebenaran juga. Tapi mereka tidak tahu hari Sabat, mereka tidak tahu Ka'bah di surga. Orang Advent tahu, itu makanya present saat ini dibukakan. Itu loh. Jadi orang-orang Kristen yang lain juga punya kebenaran dan banyak domba di luar kandang. Tapi besok dia akan terima present, turutnya itu selama ini dia tidak tahu hari apa? Hari Minggu. Banyak umat Tuhan sekarang di gereja Katolik. Tapi dia tidak terima presentnya itu dibukakan hari Sabat. Ada Ka'bah di sorga. Makanya ada juga orang Advent tidak mau terima present truth. Termasuk saya katakan Ken Wright, John Harvey Kellogg, Ballinger. Mereka menolak kebenaran mengenai apa? Ka'bah. Pendeta Manu bilangnya lah, jangan, mudah-mudahan kita jangan sampai terjebak dalam istilah, penggunaan istilah. Karena istilah itu bisa dipakai oleh orang juga. Ya namanya present truth. Ada orang yang menggali lagi Alkitab, menggali lagi nubuat, dia buat lagi present truth. Bisa. Contoh. Jadi artinya kita ini jangan sampai hilang memaknai dan mengerti makna yang sebenarnya. Makanya supaya jelas itu judul itu aja perlu kita. Saya sambung dulu. Artinya Davidian aja mengatakan pekabaran mereka pekabaran present truth. Jangan-jangan nanti ada supporting ministry dari Jakarta ini ada juga present truth bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ya, jadi istilah present truth itu sebenarnya esensinya apa? Itu yang dimaksud beliau. Kalau saya percayalah kebenaran Yesus itulah present truth. Itulah present truth. Ya, hanya ketika orang mengetahui pekabaran itu lebih besar, itu namanya progresif apa? Revolution. Bukan berarti yang dulu nggak ada kebenaran, bahwa Yesus dari zaman Adam pun present truth zaman Adam, Yesus juga. Itu tidak disebut present truth, saudara, karena present truth baru muncul setelah Nyonya White ada istilah itu. Ya saya mengerti maksudnya itu, Pendeta. Artinya penggunaan Sister White dalam present truth ialah oleh karena Sister White ingin membawa orang kepada Yesus yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan Sister White-nya saja, bukan Sister White-nya present truth. Bukan tulisan Sister White itu present truth. Tapi Sister White membukakan tabiat dan nasihat Yesus lewat ilham yang dibawakannya. Oleh karena ini mungkin ya, yang beliau antisipasi adalah oleh karena Davidian juga menggunakan present truth. Ya kita nggak bisa lawan itu. Kalau orang mengatakan saya punya present truth, kau juga punya, bagaimana kita mau larang dia mengaku present truth? Tapi present truth yang benar belum dimiliki mereka pada saat itu, termasuk mengenai Ka'bah di surga, kan dunia tidak tahu. Hanya orang Advent yang tahu itu setelah dibukakan melalui khayal. Present truth, penghakiman dimulai. Ya, saya kira pendapat Pendeta Gultom dengan beliau sebenarnya sama saja. Artinya roh nubuat yang akan membukakan the truth today is the present truth, kan gitu. Sedangkan the truth itu sendiri adalah dalam siapa? Dalam Yesus, the righteousness of Jesus. Barangkali besok judulnya kita buat itu aja dulu lah, ya, supaya lebih jelas apa tulisan-tulisan munculnya istilah present truth itu. Yang beliau antisipasi ialah jangan sampai tuduhan non-Adventist kita ini bisa dituduh sebagai bidat. Artinya ketika orang belum kenal roh nubuat tapi mengikuti kebenaran Alkitab dalam Yesus, apakah dia sudah memiliki juga the present truth? Nah, itu yang beliau antisipasi. Ya. Jadi sehingga kalau kita pun khotbah misalnya, makanya kalau di metode penginjilan kan kita tidak anjurkan supaya menggunakan lebih banyak, terlalu banyak roh nubuat. Ya, itu maksudnya. Jadi present truth ini sebenarnya advance kalau dalam buku apa namanya itu? Advance.
Makanya kita tidak memakai untuk penginjilan. Kalau sudah terima Yesus, baru pakai roh nubuat itu, karunia roh nubuat. Jadi ini mematangkan sebetulnya. Cukup 28 doktrin ini, tapi di sana sudah ada mengenai karunia roh nubuat. Udah cukup itu. Ya, silakan. Saya perhatikan dalam 4 tahun terakhir ini, roh nubuat ketika disampaikan di televisi, ternyata banyak orang yang bukan Advent sangat tertarik. Itu kehadiran dari siaran HCBN, itu tulisan roh nubuat terus yang mereka bicarakan. Sekarang mereka, orang-orang Kristen lain undang-undang supaya dibicarakan roh nubuat. Jadi saya pikir justru itu harus dibuat penginjilan, saya lihat. Jadi makanya disebut present. Kan selama ini mereka nggak tahu nubuatan. Nubuatan dibuka, ada kabar di sorga. Ya present, kebenaran, truth present sekarang. Muncul hari Sabat, selama ini hari Minggu. Oh bukan hari Minggu, hari Sabat present. Dibukakan lagi penatalayan, oh harus terpadu, harus terencana. Oh dibukakan lagi reformasi kesehatan. Dibukakan lagi cara pelihara resep yang tidak jelas di dalam Alkitab. Persiapan hari Jumat umpamanya. Jangan cukur kumis umpamanya, kan tidak terlalu tegas di Alkitab. Cukurlah hari Jumat, karena hari Jumat hari persiapan. Inilah present truth yang selama ini belum diketahui banyak. Makanya disebut present. Hari ini dibukakan oleh Yesus kebenarannya. Karena Yesus sendirilah kebenaran itu kan itu. Present continuous truth. Kenapa? Oleh karena zaman Saya nggak berani menambah yang ditulis di sini. Bagi saya kalau ini hanya gramatikal bahasa maksudnya. Artinya kan Sister White itu katakan present truth di zaman dia. Zaman dia ke sekarang ini sudah 100 tahun lebih. Ya, artinya the present itu kebenaran yang kita temukan hari ini. Temukan zaman Sister White ada. Ya. Saya kira, mudah-mudahan saya nggak salah. Saya kira maksudnya pendeta ini ialah bahwa esensi the truth itu sendiri ialah kebenaran Yesus. Iya benar, Yesuslah kebenaran. Hanya masalahnya si Randy Tauran selalu bilang dia present truth. Iya, itu yang masalahnya. Iya. Itu Rotep juga dia present truth. Ada lagi satu nanti present truth. Jadi present truth yang siapa yang? Makanya kita ambil topik yang benar dulu. Kapan istilah itu muncul dan bagaimana mengaplikasikan sebenarnya bagi jemaat. Nah, itu dia. Itu lebih baik. Oke. Sambung besok, Pak. Sambung besok. Dan jangan terlambat. Ya. Ada lagi bagaimana? Ya, ada lagi.